Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfera Della Hulopi, NIM 9214210779 dari kelas akuntansi C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang geostrategi dalam konteks wawasan Nusantara, Gatra, pertahanan, dan keamanan. Sebelum masuk pada yang utama, saya akan menjelaskan dulu apa itu geostrategi. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Indonesia juga memiliki yang namanya geostrategi. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia juga memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Wawasan Nusantara juga memiliki pengertian secara etimologi. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti dua samudra. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, Munajat Danusaputro, Seto 981. Menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga, menurut Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menurut Samsul Wahidin 2010. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagatra.
Yang kelima, menurut M. Panggabean 1979. Menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Yang keenam, menurut Sabarti Akhadia MKAS 1997. Menurut Sabarti Akhadia, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Yang ketujuh, menurut Srijanti, Kaelan, dan Ahmad Zubaidi 2007. Menurut Srijanti, Kaelan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian, sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan negara yang dipakai di Indonesia. Sistem ini mencakup perlawanan rakyat semesta dalam menghadapi setiap ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat juga didasari atas tanggung jawab akan hak dan kewajiban warga negara, rasa yakin pada kekuatan sendiri, serta kepercayaan pada kemenangan dan pantang menyerah, baik pada penyerahan diri dan wilayah. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta artinya adalah pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara sendiri disusun dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup damai berdampingan dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tak hanya itu, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, serta keadilan sosial. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, fungsi rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung. Kemudian analisis. Yang pertama adalah kekuatan pertahanan dan keamanan. Hankamrata sebagai suatu sistem pada hakikatnya ialah jalinan dari sebuah komponen hankamrata dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesemestaannya. Kekuatannya antara lain ditentukan oleh militansi rakyat dan potensi, serta kekuatan yang secara nyata terdapat dalam wilayah. Dilihat dari pendekatan sistem atau sistem approach, di dalam hankamrata, komponen dasarnya ialah rakyat terlatih atau ratih, yang berfungsi untuk ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi. Komponen utamanya ABRI dan cadangan TNI yang berfungsi subjek kekuatan hankam negara dan kekuatan nasional dan kekuatan sosial. Komponen khusus yaitu perlindungan rakyat atau Linmas yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam, atau bencana lainnya, dan komponen pendukung yaitu sumber daya dan prasarana nasional yang berfungsi menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada, maka dalam sis hankamrata terdapat dua kekuatan perlawanan, yaitu sebagai berikut. Kekuatan perlawanan bersenjata yaitu bela semesta, TNI yang terdiri dari bela negara, ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri, kekuatan hankam negara. Yang kedua, cadangan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Yang kedua, kemudian bela potensial,
yaitu rakyat yang berfungsi untuk ketertiban umum, keamanan rakyat, perlawanan rakyat, dan perlindungan rakyat. Lalu, kekuatan perlawanan tidak bersenjata, yaitu rakyat di luar bela semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, komponen kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Jadi, komponen kekuatan pertahanan dan keamanan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian, TNI menjadi komponen utama, kepolisian, RATI atau rakyat terlatih, dan komponen khusus atau perlindungan masyarakat melalui suatu sistem rekrutmen dan pelatihan yang baik dapat dijadikan komponen cadangan, seperti sumber daya nasional dan prasarana nasional, menjadi komponen pendukung. Selain memiliki kekuatan, pertahanan keamanan juga memiliki yang namanya kelemahan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri melemah, antara lain karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu, rasa aman dan ketentraman berkurang, dan ketentraman masyarakat berkurang, meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah. Efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata TNI dilakukan dengan konfigurasi geostrategi wilayah Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan fungsi atau fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik, sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Selanjutnya, ancaman-ancaman pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah. Bisa jadi di wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata.
Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Yang keempat, sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Yang kelima, aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Yang keenam, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang biasa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Yang ketujuh, konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, setelah ancaman-ancaman tadi dijelaskan, kita bisa menentukan strategi untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana konteks geostrategi dalam wawasan Nusantara, khususnya di gatra pertahanan dan keamanan. Yang pertama, strategi untuk menghadapi yang namanya agresi militer. Ada berbagai macam strategi militer yang diterapkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai angkatan bersenjata negara. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan negara senantiasa berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi militer merupakan salah satu bentuk pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara demi menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 66/X1/2010 tentang Strategi Militer Panglima Tentara Nasional Indonesia, strategi militer pada dasarnya merupakan seni dan ilmu untuk membagi dan mengaplikasikan kekuatan militer. Misinya adalah untuk mencapai tujuan nasional dalam masa perang maupun damai, meliputi seluruh upaya yang dilakukan TNI dengan memanfaatkan sumber daya nasional yang tersedia demi mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh negara. Ragam strategi militer di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu strategi menghadapi ancaman militer, strategi menghadapi ancaman non-militer, dan strategi menghadapi ancaman lain yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Pertama, strategi menghadapi ancaman militer. Dalam menghadapi ancaman militer, yang disiapkan adalah strategi pertahanan berlapis dalam kerangka perang total atau semesta dengan menempatkan pertahanan militer sebagai inti dari kekuatan. Yang kedua, strategi menghadapi ancaman non-militer. Sebagai langkah awal dalam menghadapi ancaman non-militer, strategi yang dipersiapkan adalah mengedepankan institusi kelembagaan pemerintah non-pertahanan sebagai penjuru dibantu lembaga pemerintah di bidang pertahanan. Yang terakhir, strategi menghadapi ancaman lain yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia.
Strategi menghadapi ancaman yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia disesuaikan dengan jenis, bentuk, dan tingkat ancaman yang akan dihadapi. Kemudian, strategi untuk menghadapi ancaman berupa pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah dengan cara masuk dan melintasi wilayah negara lain dengan menggunakan kapal maupun pesawat tanpa izin. Caranya yang pertama kita bisa dengan menyiapkan pos-pos di perbatasan wilayah. Kemudian untuk di udara kita bisa menggunakan yang namanya skadron mobile atau skadron bergerak. Merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman-ancaman di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, baik di wilayah barat, utara, timur, maupun selatan, melalui pengerahan kekuatan berupa penempatan pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan pesawat terbang tanpa awak atau PTTA yang didukung rudal jarak jauh dan radar yang beroperasi 24 jam di pangkalan udara terdepan. Diyakini dapat menangani potensi-potensi ancaman dari luar, khususnya ancaman terhadap wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang berikutnya adalah strategi menghadapi yang namanya ancaman pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses, cara, perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Vladimir Lenin mengatakan bahwa kaum Marxis dituduh sebagai blanquisme karena memperlakukan pemberontakan sebagai suatu seni. Karena pemberontakan bersenjata merupakan salah satu ancaman di bidang militer, kita bisa mengantisipasinya dengan strategi yang pertama, memperketat perbatasan dengan negara lain. Perbatasan wilayah merupakan salah satu wilayah yang paling sering mendapat ancaman secara militer. Oleh sebab itu, penjagaan di wilayah perbatasan amat sangat harus diperhatikan. Tidak hanya itu, daerah perbatasan sebagai wilayah terluar juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang baik, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki rasa cinta yang sama terhadap tanah air dan tidak merasa dibedakan sedikit pun. Yang kedua, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer yang ada di dalam negara. Ancaman militer tidak hanya selalu datang dari luar negeri, namun dapat juga berasal dari dalam negeri sendiri, seperti upaya pemberontakan hingga gerakan dan aksi teror bersenjata. Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya dari aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi dan mengatasi ancaman yang berasal dari dalam negeri, sehingga masyarakat akan merasakan keamanan dan kedamaian yang selama ini didambakan. Yang ketiga, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman militer adalah dengan cara melakukan upgrade atau peningkatan kepada para aparat penegak hukum, terutama TNI dan Polri, yang memiliki tugas dalam mengamankan dan menjaga kedaulatan negara. Oleh sebab itu, perlu kembali dikaji untuk dilakukan latihan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparat-aparat kita ini, seperti juga contoh kejahatan manusia. Kemudian meningkatkan alutsista. Selain peningkatan terhadap kualitas tentara, maka sangat penting juga meningkatkan dan melengkapi persenjataan yang dimiliki oleh pihak militer, sebab hal ini akan mendukung kemampuan dan menjadi sebuah senjata dalam menghadapi berbagai ancaman militer yang akan hadir sebagaimana penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk ataupun penyebab konflik sosial. Sebuah negara yang memiliki persenjataan atau alutsista lengkap pasti akan diperhitungkan dan cenderung ditakuti. Hal tersebut juga merupakan contoh nyata bagaimana Amerika berhasil menjadi negara adidaya yang disegani selain karena kualitas tentaranya, juga dikarenakan sistem persenjataan militer yang mereka miliki sangat canggih dan mumpuni. Kemudian masyarakat juga harus
Yang terakhir, masyarakat juga harus berperan aktif. Dalam upaya mengatasi ancaman militer, maka masyarakat haruslah berperan aktif. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan paling tidak dengan tidak menimbulkan ancaman dalam negeri yang dapat mengancam keamanan dari dalam. Sehingga dengan demikian, maka tentara hanya akan fokus pada ancaman yang berasal dari luar negeri, sebab ancaman dari dalam sudah dikategorikan nihil. Kemudian upaya dalam menghadapi ancaman sabotase. Sebelumnya saya akan menjelaskan sabotase adalah suatu tindakan untuk melakukan perusakan terhadap sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang, tersembunyi, dan disengaja. Tindakan sabotase dapat merusak peralatan, personal, dan aktivitas dari hal-hal yang menjadi sasaran untuk dirusak. Sehingga sabotase dapat menyebabkan efek psikologis yang besar karena kerusakan yang terjadi bisa berdampak bagi korban dan orang sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sabotase memiliki makna perusakan milik pemerintah atau sebagainya dilakukan oleh pemberontak, penghalangan produksi perusahaan atau kegiatan yang mengacaukan lingkungan kerja dilakukan oleh kaum buruh yang tidak pantas, yang tidak puas, pemusnahan fasilitas militer oleh kelompok agen rahasia lawan, dan lain sebagainya. Sabotase awalnya berasal dari bahasa Prancis, sabot, yang memiliki arti sepatu kayu. Istilah ini dikenal pada masa abad ke-19. Pada saat itu, industri Perancis mengalami penurunan dan berakibat terjadinya pengangguran dan PHK. Selain itu juga terjadi perusakan mesin industri dengan memasukkan sepatu-sepatu kayu ke dalam mesin untuk melakukan perusakan. Sehingga sejak saat itu, istilah sabotase digunakan dengan pengertian yang sama hingga saat ini. Sabotase memberikan beberapa dampak. Yang pertama yaitu menyebabkan kerugian material. Kerugian material yang disebabkan oleh aksi sabotase dapat mencapai jumlah yang tinggi. Hal ini sangat bergantung pada sabotase apa yang dilakukan. Karena pada umumnya, sabotase dilakukan bukan dalam skala kecil, melainkan sudah dalam skala besar. Sehingga kerugian materialnya juga diperkirakan tidak sedikit. Adanya kerugian material yang disebabkan oleh sabotase ini dapat mempengaruhi hidup korban sabotase yang dilakukan. Kemudian yang kedua, membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa negara. Umumnya, sabotase dilakukan dalam skala besar yang menyasar pemerintahan, militer, dan lain sebagainya. Sehingga jika sabotase ini dilakukan, maka akan mempengaruhi keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Posisi masyarakat juga sangat membahayakan. Setiap individu tentu akan merasa panik dan merasa terancam dengan adanya aktivitas sabotase yang dilakukan ini. Yang terakhir, trauma psikologis dan mental. Dampak dari aksi sabotase ini bisa menyebabkan trauma psikologis dan mengganggu kesehatan mental seseorang. Hal ini sangat membahayakan setiap individu yang terdampak, karena permasalahan psikologis dan kesehatan mental bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Sehingga ketika terjadi sabotase, setiap individu yang terlibat atau seseorang yang menjadi korban harus diperhatikan agar mereka tidak mengalami gangguan psikologis dan terganggunya kesehatan mental. Sabotase bisa dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memperketat pengawasan. Pengawasan perlu diperketat untuk menjaga agar tidak terjadi kasus sabotase serupa atau mencegah terjadinya kasus sabotase. Yang kedua, mempererat hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar dua negara atau lebih. Sehingga hubungan ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaksukaan antar sisi sehingga dapat mengakibatkan adanya sabotase. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara sangat diperlukan dan harus dijalin. Hal ini dikarenakan setiap negara tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa ada kerjasama dengan negara lainnya.
Sehingga hal ini juga menciptakan hubungan yang baik antar negara agar tidak terjadi kericuhan yang tidak diinginkan. Kemudian mengadakan kolaborasi event yang melibatkan 2 atau lebih pihak yang besar. Dengan mengadakan kolaborasi acara, tentu dapat menambah eksistensi pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat harus berusaha koordinasi dengan baik. Hal ini akan bisa mencegah terjadinya sabotase karena saling menyelenggarakan acara atau event yang megah dan berdampak bagi masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pihak yang berwenang terhadap bidang pertahanan keamanan, khususnya TNI dan Polri, memiliki tanggung jawab dan wewenang lebih untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, sehingga kewaspadaan akan hal-hal yang terjadi di sekitar harus selalu ditingkatkan dan untuk meminimalisir adanya sabotase. Kemudian cara mengatasi ancaman spionase. Yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Kemudian, strategi untuk menghadapi ancaman aksi teror. Pemerintah telah mengeluarkan 6 aksi canggih untuk menghadapi ancaman teror di Indonesia. Yang pertama adalah keamanan instansi dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, juga perlu mendapat kontrol yang baik. Keamanan setiap instansi dibebankan kepada pihak internal masing-masing, tetapi tetap menganut kepada arahan yang telah diberikan oleh Polri atau Mabes Polri. Yang kedua, mempelajari modus aksi teror yang pernah dilakukan maupun yang memungkinkan untuk dilakukan. Seperti yang sering dilihat di berbagai media, cetak maupun elektronik, bom bunuh dirilah yang paling mendominasi. Selanjutnya diikuti dengan menggunakan transportasi seperti truk atau mobil. Penggunaan racun kimia makanan juga pernah dilakukan, namun tidak terekspos di media. Selain itu, melempar bom Molotov ke ruang publik juga pernah terjadi. Yang ketiga, berkontribusi pada hal-hal yang bisa mengancam objek vital. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal menggunakan peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pelaku dan memastikan objek vital sudah siap dieksekusi. Sedangkan faktor internal berasal dari pemikiran radikal pelaku yang sudah mendapatkan pengaruh. Yang keempat, bekerja sama dengan badan internasional adalah hal yang sangat penting. Paham-paham radikal yang masuk ke Indonesia seperti ISIS dan Al-Qaeda membuat banyak rakyat Indonesia bertolak ke tempat-tempat yang mereka anggap tempat berjihad. Namun, ternyata sesampainya di tempat tujuan, mereka hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Bekerja sama dengan badan internasional dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan warganya yang berada di luar negeri untuk dapat kembali pulang ke tanah air. Yang kelima, peran kesiapsiagaan nasional sudah mulai terbangun dengan baik. Kontraradikalisasi dan berbagai bentuk deradikalisasi sudah sepatutnya dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu, Polri telah menyiapkan tools, software, maupun sistem terbaiknya dalam menjamin terjaganya keamanan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, mengetahui fakta bahwa ancaman transportasi darat ternyata lebih mencemaskan dibandingkan transportasi udara. Ternyata, pengguna transportasi kereta api lebih berbahaya dibandingkan pengguna pesawat terbang. Pesawat terbang ancamannya hanya ada saat take off dan landing, sedangkan pada kereta api, ancaman dimulai dari saat berangkat hingga sampai di tujuan. Kemungkinan ancamannya dapat berupa beberapa hal, seperti aliran listrik diputus, rel kereta dilepas, baut dilonggarkan, atau bisa juga sistem pengaturan rel dibelokkan. Terorisme harus diupas tuntas hingga ke akarnya.
sehingga dapat meminimalisir kejadian-kejadian mengkhawatirkan yang sudah pernah dialami di waktu sebelumnya. Terus semangat untuk BNPT Indonesia dalam menyelesaikan seluruh permasalahan terorisme yang ada.